Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Parrot Indonesia. Setelah berbagai video yang udah gue bikin terkait remote working atau kerja remote di channel ini, yang bisa kalian cek di berbagai video yang udah gue bikin ya, jangan lupa di subscribe. Gue ngerasa kayaknya perlu deh ini gue kasih 5 alasan kuat kenapa kalian tuh harus cobain gitu ya kerja secara remote, terutama di overseas company. Untuk alasan yang pertama, kerja remote sekarang bukan jadi sekedar tren aja, tapi juga menjadi gaya hidup di masa depan. Di era yang serba digital sekarang ini, banyak banget aspek kehidupan yang mengalami transformasi ya, termasuk ya cara kita bekerja juga. Kerja remote dulu sebelum pandemi terutama ya itu dianggap sebagai alternatif dan itu kayaknya aneh banget gitu ya. Dan sekarang ini udah jadi cara baru dan juga udah jadi tren ya yang gua prediksi ini bakal naik terus gitu ya dan semakin populer lagi di masa-masa mendatang. Kemudian alasan yang kedua adalah bahwa remote working ini lebih dari sekedar fleksibilitas. Oke, mungkin banyak orang yang tertarik gitu ya dengan kerja remote atau remote working karena kan ada fleksibilitasnya gitu ya atau fleksibel nih kerjanya. Tapi sebenarnya sih yang gue rasain justru bukan tentang fleksibilitasnya, tapi dampak dari fleksibilitas itu gitu ya. Dimana fleksibilitas ini akan memberikan keleluasaan untuk mengatur waktu dan tempat kerja sesuai ritme dan preferensi masing-masing orangnya gitu ya. Asalkan sesuai dengan target yang harus diselesaikan. Hal ini dapat meningkatkan work-life balance dan juga mendorong fokus dan konsentrasi semakin tinggi gitu ya, dan juga pastinya memicu kreativitas. Jadi fleksibilitas itu bukan cuman sekedar fleksibelnya doang. Jadi kalian bisa milih segala macam, tapi dampaknya tuh banyak gitu ya, impactnya tuh banyak, dan itu menurut gue secara manfaat gitu ya yang gue rasakan dari sistem kerja secara remote ini. Dan obviously fleksibilitas ini juga bisa didefinisikan sebagai sebuah metode yang di masa depan nanti akan terus bergulir gitu ya hype-nya. Kemudian alasan yang ketiga kenapa kalian harus cobain kerja secara remote terutama di overseas company adalah ini akan membuka peluang dan knowledge baru. Karena menurut gue remote working itu bukan sekedar fleksibilitas doang gitu ya, tapi juga tentang membuka peluang atau opportunity yang baru. Jadi ya para pekerja remote ini ya sekarang sudah tidak lagi terikat dengan berbagai elemen-elemen pendukung pekerjaan yang ada di masa lalu gitu ya. Kayak lokasi geografis itu udah nggak terikat karena bisa kerja dari mana aja. Sehingga si pekerja ini ya bisa apply pekerjaan di perusahaan-perusahaan global gitu ya. Dan si perusahaan-perusahaan juga bisa mengakses berbagai talenta-talenta terbaik dari seluruh dunia. Nah, kalau dalam konteks Parrot ini talentanya dari Indonesia dan perusahaannya adalah dari UK atau dari Eropa dan juga dari Amerika. Dan tentu saja kerja di perusahaan global atau kerja di perusahaan-perusahaan yang selain dari asli Indonesia gitu ya, ini akan membuat perspektif baru, knowledge baru, dan juga akan memberikan dampak dari cara kita berpikir karena kan kita kerja di perusahaan-perusahaan yang memang ada di negara maju. Jadi ini pastinya akan menambah kualitas kita sebagai pekerja remote kalau misalnya kerja remote-nya itu beneran di overseas company. Nah, terkait dengan poin yang sebelumnya, alasan yang keempat kenapa kalian harus cobain kerja secara remote di overseas company adalah pastinya akan meningkatkan skill bahasa Inggris. Nah, karena kerjanya secara remote dan juga di overseas company, pastinya kan harus menggunakan bahasa Inggris. Semakin kita sering mencoba, semakin kita harus menjelaskan sesuatu dengan bahasa Inggris, semakin kita harus memberikan, mungkin memaparkan apa yang kita sudah kerjakan dalam bahasa Inggris. Kan ini akan melatih kemampuan kita dalam berbahasa Inggris, terutama mungkin untuk para pekerja-pekerja remote yang sebelumnya sudah pernah dapat kerja dari Parrot dan tidak ada orang Indonesianya. Jadi secara full dia harus berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Tentu saja kalau hal ini dilakukan secara terus-menerus setiap hari, ini akan menambah wawasan kita tentang vocabulary, tentang istilah-istilah dalam bahasa Inggris, kemudian juga menambah cara kita berbicara dalam bahasa Inggris atau speaking juga akan makin bagus gitu ya, termasuk juga writingnya. Jadi tentu saja ini secara langsung dan secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas dan kemampuan berbahasa Inggris. Kemudian alasan yang kelima kenapa kalian harus cobain kerja secara remote di overseas company adalah ini menjadi ajang untuk membangun kepercayaan dan menguji kedisiplinan kita. Karena remote working pastinya kan akan menuntut kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar dari si pekerja remote-nya ini gitu ya. Karena kan nggak ada yang ngawasin langsung gitu, nggak ada yang mengawal saat kita mengerjakan kerjaan kita. Hal ini tentu saja bakalan menjadi faktor pendorong ya, dan menurut gue ini cukup kuat untuk si pekerja remote gitu ya, supaya ya lebih disiplin, lebih terorganisir, dan lebih proaktif dalam menyelesaikan pekerjaannya. Ini sebenarnya cocok buat kalian yang mungkin selama ini jadi kaum rebahan gitu ya, yang tidur-tidur doang setiap hari gitu pengennya. Karena ini bener-bener menguji kedisiplinan kita gitu ya. Buat kaum rebahan, kalau kalian apply kerja remote dan dapet, itu akan sangat menguji kedisiplinan kalian dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tersebut, dan bener-bener harus maksain diri untuk ngilangin rasa mager. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah.
Oke, kesimpulannya, menurut gua kerja secara remote bukan hanya tentang fleksibilitas, tapi juga ada berbagai hal lain gitu ya, kayak peluang baru, knowledge baru, kemudian productivity kita juga meningkat dan lebih efektif, kemudian juga kemampuan bahasa Inggris kita bagus nantinya, dan juga pastinya bisa membangun kepercayaan gitu ya, membangun portofolio dan juga menguji kedisiplinan tadi ya. Dan mungkin ya buat orang-orang yang saat ini suka rebahan gitu ya, kalau kalian mungkin merasa punya kemampuan tapi orangnya mager, kerja remote adalah salah satu metode untuk melatih kedisiplinan. Tapi ya seperti yang gue bilang di video-video sebelumnya yang kalian mungkin bisa tonton juga, dan jangan lupa juga di subscribe channel ini, kerja remote itu memiliki banyak tantangan, dan kalau kalian berhasil mengatasi berbagai tantangan tersebut, harusnya kerja remote ini menjadi masa depan. Ini gue prediksi aja ya. Jadi kalau kalian sudah memiliki pekerjaan remote saat ini, mungkin ini akan terjadi nanti di masa depan dan kalian udah duluan gitu loh. Dan gue lihat memang kerja remote ini akan menguntungkan berbagai pihak ya, terutama pihak si pekerjanya dan juga pihak perusahaannya, di mana perusahaan akan berhemat, kemudian si pekerja remote juga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk transportasi. Itu yang menurut gue lumayan strong reason banget ya. Kalau misalnya kalian pengen kerja secara remote dan nggak mau ngeluarin duit untuk transport, this is the best way. Jadi ya coba aja di-apply gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal apply, jadi kalau kalian mungkin sudah tertarik untuk kerja secara remote di overseas company, kalian cek aja link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Karena Paired Recruiting Indonesia menyediakan berbagai lowongan kerja secara remote di overseas company, baik itu di Eropa maupun di Amerika. Jadi silakan saja dicek, kalian pilih posisi apa yang menurut kalian cocok gitu ya. Dan semoga berhasil, gue doakan, dan semoga kalian bisa mendapatkan pekerjaan yang kalian inginkan. Kayak Kak Nadine tuh, baru gue interview kemarin ya. Jadi silakan juga ditonton tuh videonya ya. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa di like video ini apabila kalian menyukainya. Jangan lupa juga di subscribe channel ini buat kalian yang pengen nonton video-video kayak gini lagi selanjutnya. Jangan lupa juga diaktifkan bell notification-nya biar kalian gak ketinggalan saat ada video baru di upload. Jangan lupa juga tuliskan di kolom komentar pendapat kalian tentang video ini atau tentang saran-saran yang ingin kalian dengar dari gua, judul-judul video gitu ya. Silakan saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Gua Billy Dolmen dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.